Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dejan Ilyas Saifullah dengan NPM 24 106310 Di sini saya akan mempresentasikan sebuah poster hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengelompokan Wilayah Rawan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Karawang menggunakan pendekatan Kemin Clustering. Ini dia posternya. Oke. Oh iya, sebelumnya saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, teman-teman. Alasan yang melatar belakangi saya mengangkat tema ini dikarenakan kasus penyalahgunaan narkotika di Karawang ini menunjukkan kecenderungan yang meningkat dan juga sangat kompleks. Nah, maka dari itu buat membuat penanganan yang lebih efektif itu kita tidak bisa menggunakan lagi dengan cara yang bersifat umum, strategi yang bersifat umum. Maka dari itu diperlukanlah analisis ini menggunakan cara pemetaan data, yang mana wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dan juga yang mana wilayah membutuhkan perhatian perhatian juga, namun tidak selebih yang lebih parah dari yang artinya. Nah, adapun tujuannya, dimana yang utama dan yang paling pertama yang saya gunakan itu adalah mengkelompokkan kecamatan di Karawang berdasarkan indikator terkait narkotika, demografi, dan kepadatan, sehingga kita bisa dapat mengidentifikasikan wilayah dengan prioritas penanganan tinggi, sedang, dan kecil, atau sedang, rendah, dan tinggi secara objektif. Oke, next geser ke metode penelitian. Nah, di sini ada metode penelitian yang saya gunakan, itu pendekatan deskriptif kuantitatif. Terus ada metode penelitiannya, tidak lain dan tidak bukan itu ex post facto atau kasual komparatif. Dan untuk variabelnya itu ada variabel yang digunakan adalah kasus narkoba, populasi, urbanisasi, dan juga kepadatan penduduk. Dan untuk skalanya itu kita yang saya gunakan itu skala rasio. Dan teknik pengumpulan datanya, di sini saya ambil data dari sebuah website BNN Provinsi Jawa Barat khususnya, dan juga laporan Polres Karawang. Dan ini ada linknya, kalian bisa akses atau kalian bisa salin link ini atau screenshot dulu, langsung kalian akses link ini dan diarahkan langsung masuk ke websitenya. Dan untuk teknik analisis datanya, di sini saya menggunakan machine learning, yang dimana dalam machine learning itu ada berbagai metode. Yang saya menggunakan metode Kemin Clustering dengan normalisasi data atau scaling data standar agar tidak ada variabel yang berdominasi karena perbedaan skala. Terus selanjutnya ada penentuan jumlah klaster optimal dilakukan menggunakan metode siluet. Nah, yang terakhir pengelompokan dilakukan meminimalkan jarak Euclidean sesuai rumus Kemin yang tertera pada poster ini. Ini dia rumusnya. Nah, dari metode penelitian yang digunakan hasillah sebuah penelitiannya, yang dimana nih, ini gambarnya menunjukkan bahwa berdasarkan analisis Kemin clustering dan validasi siluet, data di Karawang dikelompokkan menjadi 3 klaster optimal. Nah, grafik menunjukkan proyeksi klaster dalam 2 dimensi, kecamatan yang berdekatan memiliki profil resiko yang serupa. Sedangkan di klaster 1, yang ini yang hijau,
diantaranya ada rawa merta dan lain-lain. Itu kelompok ini didefinisikan sebagai klaster dengan resiko rendah. Nah, mereka ini memiliki profil sosial demografi yang cenderung rendah dari variabel yang diukur. Nah, lanjutnya ada klaster kedua yaitu warna biru. Ini ada tuk jambe dan lain-lainnya di sini. Ini tuh menunjukkan bahwa klaster ini berada pada resiko sedang atau menengah. Nah, dalam kecamatan ini mereka ini memiliki tingkat urbanisasi, populasi dan kepadatan itu yang bervariasi unik lah. Dan yang terakhir ada klaster 3 yaitu klaster merah, yang dimana klaster ini yang paling mencolok. Mereka ini teridentifikasi memiliki kombinasi tertinggi dari kasus narkoba tertinggi dan kepadatan penduduk tinggi. Nah, di dalam kasus ini, dalam klaster ini ada Karawang Kulon, Cikampek dan lain-lain. Ini termasuk dalam kelompok prioritas tinggi yang harus diintervensi segera. Oke. Nah, dari hasil penelitian tadi dapat disimpulkan bahwa secara objektif analisis ini, penelitian ini berhasil mengelompokkan wilayah Karawang ke dalam 3 klaster risiko yang sedang, tinggi, dan juga rendah. Dan dapat disimpulkan bahwa klaster yang beresiko tinggi itu didominasi oleh kecamatan pusat atau padat seperti pusat atau padat penduduk seperti Karawang Kulon dan Cikampek. Dan untuk implikasi atau dampaknya dari hasil ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar bagi aparat daerah, BNN, dan kepolisian dalam melancarkan program pencegahan. Nah, sumber daya itu harus difokuskan pada klaster 3 melalui penegakan hukum yang lebih tegas, program edukasi yang terarah dan yang masif, dan peningkatan keamanan wilayah, karena di sinilah titik kerawanan tertinggi berbeda di klaster 3. Nih, oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.